Yang ini sudah saya terangkan tadi, ayat yang nggak beres tentang zina bebas itu. Jadi sudah tidak usah ceritakan, ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1 sampai 11 zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu, ya. Kakek Taslim coba menghakimi keberadaan Tuhan Yesus menurut keterbatasan pemikiran yang dia miliki. Kenapa saya katakan kakek Taslim ini menghakimi Tuhan Yesus? Karena dia menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang salah dan tidak benar menurut Alkitab. Hal ini didasari dengan sebuah peristiwa yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 yang menceritakan bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menangkap basah seorang perempuan yang sedang berzina. Terus kemudian mereka membawa perempuan yang ketangkap basah berzina ini, terus kemudian diperhadapkan kepada Tuhan Yesus untuk diminta pendapat Tuhan. Ahli-ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus, perempuan ini kedapatan sedang berzina. Apa pendapatmu tentang perempuan ini? Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh ahli-ahli Taurat, termasuk dengan kakek Taslim. Karena mereka sangat berharap bahwa perempuan yang kedapatan berzina ini harus dihukum mati, harus dilempari dengan batu. Demikian pula itu yang termuat di dalam pikiran kakek Taslim, bahwa keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus membebaskan perempuan ini, melepaskan dia dari hukuman, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Yang nomor 2, kitab Ulangan pasal 22 ayat 20 dan 21. Harus dilempari batu sampai mati. Loh, Alkitab menyebutkan begitu. Nah, lalu panah jelas sekali bahwa perintah pezina itu harus dihukum. Kalau Yesus kemudian membebaskan itu nggak benar. Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang tidak benar di dalam mengambil keputusan. Karena mungkin kakek Taslim ini dipengaruhi usia yang sudah cukup tua, sehingga pemikirannya semakin hari saya lihat bukan semakin cemerlang, tapi tambah hari justru malah tambah bodoh. Dan di dalam kebodohannya, dia memaksakan diri untuk menabrak kebenaran itu sendiri. Dan hal ini bukan saja merugikan kakek Taslim, tetapi sekaligus juga mempermalukan dirimu sendiri. Dan pada kesempatan ini saya bermurah hati ingin menjelaskan sekaligus ingin mencerdaskan terhadap kebodohan-kebodohan yang dimiliki yang tanpa disadari oleh seorang kakek Lim. Penjelasannya seperti ini, kakek Lim. Keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang sangat benar. Karena apa? Karena dia membebaskan, mengampuni orang yang kedapatan berbuat zina. Kenapa Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina ini? Kenapa Tuhan Yesus membebaskan dia dari segala hukuman? Karena itu adalah hakikat Allah yang benar. Itu adalah hakikat Tuhan yang maha baik. Karena Tuhan yang maha baik selalu penuh dengan kasih sayang. Setiap kelemahan-kelemahan, kekurangan yang terdapat di dalam hidup manusia, pada saat berjumpa dengan Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Di sini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berkapasitas sebagai manusia, sekalipun dia mengenakan tubuh manusia. Tetapi di dalam karakter, di dalam sifat daripada Tuhan Yesus, dia memang Allah yang sempurna. Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Itu sebabnya dikatakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan Yesus. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasihnya Tuhan. Di sini terbukti bahwa dia, perempuan yang berzina, perempuan yang berbuat dosa ini, bertemu dengan Tuhan yang benar. Kalau dia bertemu hanya dengan kapasitas manusia pada waktu itu, maka modelnya akan jadi seperti ahli Taurat. Maka modelnya akan seperti kayak kakek Lim. Ayo lempar dia, hajar dia, bunuh dia, matikan dia, karena ini orang berdosa. Itulah kapasitas sebagai manusia yang begitu terbatas. Jikalau seseorang berbuat salah kepada dia, maka yang akan diucapkan hukum dia, hukum setimpal dengan apa yang dia perbuat.
Dan puji Tuhan, ini berita sukacita yang begitu luar biasa. Karena saat Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, manusia bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Dan coba Kakek Lim renungkan sejenak. Betapa ngerinya manusia jika berjumpa dengan Tuhan yang kejam. Dengan Tuhan yang bengis. Yang sedikit-sedikit hukum dia. Hukum dia. Buang dia ke neraka. Apakah Kakek Lim mau ketemu dengan Tuhan seperti itu? Kalau Kakek Lim mau ketemu dengan Tuhan seperti itu urusan Kakek Lim. Kami orang Kristen tidak tertarik dengan Tuhan seperti itu. Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Setiap dosa diampuni, setiap kesalahan diampuni. Dia merangkul, dia terus memberi kehidupan bagi semua manusia. Dan betapa takutnya lah manusia itu jika berjumpa dengan Tuhan yang tidak punya pengampunan. Karena apa? Karena manusia ini sudah terlalu terlatih di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Punya kemunafikan, iri hati, kebencian, fitnah, bahkan kadang-kadang emosi tidak terkendali, bahkan punya pikiran kotor, pikiran cabul. Bagaimana kalau kita ketemu dengan Tuhan yang tidak punya pengampunan, Kakek Lim? Apa kira-kira manusia siap? Ini berita sukacita, Kakek Lim. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, datang menjumpai manusia. Dia Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Ini berita sukacita juga buat Kakek Lim. Terserah kalau Kakek Lim mau terima atau tidak. Atau Kakek Lim terus kepengen ketemu dengan Tuhan yang tidak punya pengampunan. Itu Tuhan yang kejam. Itu Tuhan yang modelnya seperti iblis. Yang sedikit-sedikit hukum, siksa mereka. Itu iblis itu, Kakek Lim. Dan tidak saya ceritakan ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1 sampai 11, zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu ya? Itu. Kemudian panah di bawahnya itu. Nah, sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut ini. Kitab Imamat pasal 20 ayat 10. Yang nomor 2, Kitab Ulangan pasal 22 ayat 20 dan 21. Memang sangat betul, Kakek Lim, apa yang tertulis di dalam Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan setiap orang yang berbuat zina harus dihukum mati. Di dalam Ulangan juga begitu. Jikalau kedapatan mereka berbuat zina, maka bawalah mereka ke depan umum, kemudian dilempari dengan batu. Hanya yang disayangkan pengertian Kakek Lim yang tidak benar. Karena otaknya tidak mampu menjangkau kebenaran. Sebetulnya yang dimaksudkan di situ bukan manusianya yang dihukum mati, tapi perbuatannya itu loh yang harus dimatikan, yang harus ditanggalkan, yang harus dibuang dari dalam hidup manusia. Itu tabiat itu yang harus dimatikan, Kakek Lim. Itu yang dimaksudkan oleh perjanjian lama. Itu yang dimaksudkan oleh kitab kebenaran. Jadi Anda salah tafsir aja. Ya, itu sebabnya Kakek Lim, kalau mau menafsirkan Alkitab, kita perlu bantuan Roh Kudus. Jadi jangan coba-coba pakai otak Anda yang cuma sebesar bapau, apalagi Anda ini sudah semakin tua. Kasihan sekali, Kakek Lim. Ya, justru semakin Anda bicara Injil, semakin Anda nanti semakin malu gitu loh. Karena apa? Karena Injil ini kebenaran. Tidak ada yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena semua itu satu benang, satu jurusan. Semua itu satu arah. Jadi kalau yang dimaksudkan di dalam Imamat, laki-laki dan perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dihukum mati. Yang dihukum mati itu adalah perbuatannya. Dosanya itu yang harus dimatikan. Tabiatnya yang harus dibunuh. Dimatikan tabiat seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang Maha Baik, yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih sayang. Kalau dia berbuat baik, dia penuh dengan kasih sayang, kita berhutang budi sama dia, Kakek Lim. Kita harus sangat-sangat berhutang budi. Dan kita harus sangat berterima kasih dan bersujud kepada Tuhan yang sangat baik itu. Ya, Kakek Lim, ya, Anda yang salah tafsir. Terus kemudian di dalam Ulangan, kenapa harus dilempari dengan batu? Ini juga benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu batu penjuru. Tuhan Yesus itu batu karang.
Jadi setiap perbuatan dosa, setiap tabiat dosa, pada saat dibenturkan dengan kebenaran, pada saat ketemu dengan batu karang, pada saat ketemu dengan batu penjuru, maka semua tabiat dosa itu akan mati. Jelas ya Kak Kelim ya? Jadi kalau misalnya Anda kurang paham, saya bermurah hati kok. Anda bisa hubungi saya bisa ajarkan Anda supaya Anda bisa menjadi penceramah yang lebih luar biasa, dan umatmu pada saat mendengarkan mungkin juga akan semakin terkagum-kagum melihat Anda. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Salam kemenangan. Amin.